Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifo Maulidinata, NIM L1A1181023. Saya dari Fakultas Pertanian, Program Studi Kehutanan Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah silvikultur hutan alam dengan materi sistem silvikultur hutan mangrove. Pengertian dari hutan mangrove yaitu dalam bahasa Inggris digunakan baik untuk komunitas tumbuhan yang tumbuh di daerah jangkauan pasang surut maupun untuk individu jenis tumbuhan yang menyusun komunitas tersebut. Ekosistem kompleks dari flora dan fauna pada daerah yang terkena pasang dan surutnya air laut. Hutan mangrove biasa kita temukan di sepanjang pantai daerah tropis maupun di subtropis antara 32 derajat lintang utara dan 38 derajat lintang selatan. Ciri-ciri hutan mangrove disebut sebagai hutan karena di sana ada pepohonan yang tumbuh dalam jumlah yang masif. Namun hutan mangrove memiliki ciri-ciri khusus, yaitu antara lain yang pertama itu terdapat tumbuhan bakau yang mendominasinya, di mana akarnya tampak jelas di permukaan. Eksistensi hutan mangrove sangat dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Tumbuh di perairan payau atau wilayah yang mengalami penjamburan antara air tawar dan air asin. Hutan mangrove berkembang di wilayah yang berlumpur dan terjadi akumulasi bahan organik. Ekosistem hutan mangrove adalah ekosistem pantai yang disusun oleh berbagai jenis vegetasi yang mempunyai bentuk adaptasi biologis dan fisiologis secara spesifik terhadap kondisi lingkungan yang cukup bervariasi. Ekosistem hutan mangrove ini umumnya didominasi oleh beberapa spesies mangrove khusus, antara lain yaitu Rhizopora sp, Avicennia sp, Brugueria sp, dan Soneratia sp. Spesies ini dapat tumbuh dengan baik pada ekosistem perairan dangkal karena adanya perakaran yang dapat membantu untuk beradaptasi terhadap lingkungan perairan. Sejarah hutan mangrove. Pengaturan penebangan hutan mangrove pertama kali disponsori oleh Kantor Besar Dinas Kesehatan Rakyat melalui Surat Perintah Nomor 669/C pada tahun 7 Januari tahun 1933. Surat perintah itu melarang penebangan mangrove pada lahan hutan jauh kurang dari 3 km dari pusat desa. Hal itu untuk mengontrol populasi nyamuk malaria. Dan peraturan yang menyangkut petunjuk silvikultur mangrove dikeluarkan pada 1 Juli 1938 melalui Peraturan Nomor 13.062/465/BIR oleh Jawatan Kehutanan. Menurut peraturan tersebut, hutan mangrove harus dibagi atas 3 wilayah manajemen, yaitu hutan produksi mangrove dengan Rhizopora sebagai jenis dominan. Yang kedua, hutan mangrove yang tidak layak untuk produksi kayunya. Dan yang ketiga itu hutan lindung sepanjang garis pantai dan pinggir sungai. Dan selanjutnya pada tahun 1952, Vestek memperkenalkan working plan untuk hutan mangrove di Bengkalis, Riau, menggunakan sistem yang disebut areal method. Berdasarkan metode ini, siklus tebang diatur dalam 30 tahun dengan meninggalkan 64 pohon induk atau dengan kelilingnya pohon 45 cm per hektar tersebar merata di area hutan bekas tebangan. Dan hutan mangrove ini dibagi ke dalam subblok dengan luas 120 hektar per subblok, sekitar 4 hektar atau 1/30 dari subblok. Dianjurkan untuk ditebang setiap tahunnya, tetapi metode ini tidak banyak pengaruhnya sampai akhir tahun 1970-an. Dan pada tahun 1956, Lembaga Penelitian Hutan mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 2854/42 yang menganjurkan sistem silvikultur yang disebut Standar Clear Cutting System. Pada tahun 1972, Divisi Produksi dan Perencanaan Hutan, Direktorat Jenderal Kehutanan, merekomendasikan sistem silvikultur Modified Clear Cutting System atau disebut juga Strip with Selective Healing System. Beberapa rekomendasi penting ini dari sistem silvikultur itu antara lain larangan penebangan di hutan selebar 50 meter dari garis pantai atau
10 meter sepanjang pinggir sungai. Penebangan hanya dibolehkan pada jalur 50 meter dengan posisi tegak lurus garis pantai. Penebangan hanya dilakukan terhadap pohon berdiameter 7 cm ke atas di dalam jalur tebangan. Bila ketersediaan permukaan alam di area hutan tersebut tidak cukup, maka harus dilakukan penanaman perkayaan dengan jarak 2 kali 3 meter. Pada tahun 1978, Direktorat Jenderal Kehutanan mengeluarkan SK nomor 60 KPTS DI 1978 tentang pedoman sistem silvikultur hutan mangrove. Berdasarkan sistem itu, hutan mangrove harus dikelola dengan sistem pohon induk atau seed tree method. Sistem itu antara lain merotasi tebangan selama 30 tahun dengan rencana kerja tahunan atau RKT dibagi dalam 100 hektar per blok tebangan dan setiap blok ke dalam 10-50 hektar petak tebangan. Rotasi tebangan dapat dimodifikasi pemegang konsensi yang didasarkan pada kondisi habitat, keadaan ekologi, dan tujuan pengelolaan hutan setelah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Kehutanan. Sebelum penebangan, pohon dalam blok harus diinventarisasi terlebih dahulu menggunakan systematic strip sampling dengan sebuah jalur selebar 10 meter dan jarak di antara rintisan jalur lebih kurang 200 meter. Inventarisasi harus dilakukan pemegang konsensi. Melalui inventarisasi tersebut, Dirjen Kehutanan menetapkan kelayakan hutan itu bisa ditebang atau tidak. Bila layak ditebang, Dirjen Kehutanan akan menentukan Annual Aloe Webley Cut atau AAC. Pohon yang ditebang harus mempunyai diameter 10 cm pada ketinggian 20 cm di atas akar penunjang atau setinggi dada orang dewasa. Hanya kampak, parang, dan gergaji mekanik yang boleh digunakan dalam proses penebangan pohon tersebut. Penebangan dilakukan dengan meninggalkan 40 batang pohon induk tiap hektar dengan jarak antara pohon rata-rata 17 meter. Berikut merupakan tahapan kegiatan dan tata waktu dalam penerapan silvikultur pada hutan mangrove. Yang A adalah perencanaan, yaitu penataan areal kerja atau PAK dengan tata waktunya 3 tahun sebelum penebangan dan inventarisasi 3 kali sebelum penebangan atau ITSP dengan tata waktunya 2 tahun sebelum penebangan, dan penandaan jalur lindung dan pohon induk tata waktunya yaitu 1 tahun sebelum penebangan. Yaitu selanjutnya pembukaan wilayah hutan atau PWH dengan tata waktu 1 tahun sebelum penebangan, dan terakhir ialah penebangan. Dan yang B yaitu pembinaan hutan yang mencakup inventarisasi tegakan atau ITT dengan tata waktu 2 tahun setelah penebangan. Selanjutnya pengadaan bibit dengan penggunaan wall tata waktunya 3 tahun setelah waktu penebangan. Dan selanjutnya kepercayaan tanaman yaitu rehabilitasi berkas jalan ongkas dan TPN dengan tata waktu 3 tahun setelah waktu penebangan. Yang C yaitu pemeliharaan atau kepercayaan atau rehabilitasi dengan tahap pemeliharaan 1 yaitu tata waktu 1 tahun setelah penebangan, tahap pemeliharaan 2 dengan tata waktu 5 tahun setelah penebangan, dan penjarangan apabila diperlukan yaitu dengan tata waktu 15 sampai 20 tahun setelah penebangan. Selanjutnya sistem silvikultur alternatif di hutan mangrove. Berdasarkan fakta di lapangan, kemudahan alami hutan mangrove seperti di Kalimantan Timur, kerapatannya cukup tinggi. Oleh karena itu, salah satu sistem silvikultur alternatif yang cukup rasional di hutan mangrove adalah tebang jalur dengan permudahan alam atau TJPA. Sistem silvikultur ini diterapkan di hutan mangrove dengan kondisi yang pertama, pohon induk tidak mampu berdiri tegak secara soliter akibat adanya pembukaan yang tidak terkendali karena penebangan yang terlalu intensif. Yang kedua, hutan mangrove yang rawang atau potensi kayu berdiameter 20 cm ke atas atau 20 meter kubik per hektar.
Nah, dalam sistem TJPA ini, penebangan hanya dilakukan terhadap pohon-pohon berdiameter 10 cm ke atas dan semua jenis di dalam jalur dengan lebar tertentu. Dalam hal ini, wilayah kerja dibagi ke dalam 30 jalur tebang, di mana jalur-jalur tersebut dibuat pada posisi tertentu terhadap arah datangnya pasang. Penataan hutan ke dalam jalur-jalur ini harus sudah memperhitungkan areal untuk kantong konservasi, peta ukur permanenan, dan buffer zone. Selanjutnya adalah pengembangan sistem silvikultur pohon induk. Pohon induk sebaiknya tidak ditinggalkan secara soliter, tetapi pohon induk tersebut harus ditinggalkan tersebar merata dalam bentuk koloni yang terdiri atas 3 atau lebih indukan pohon. Karena kekuatan berdirinya pohon mangrove sangat bergantung kepada kekuatan saling ikat-mengikatnya sistem perakaran yang kedalamannya jarang, sekitar 1,5 meter. Dan yang kedua, sistem tebang habis tidak dibolehkan dilakukan walaupun ketersediaan semainya sebanyak 25.000 bed per hektar atau lebih. Pada hutan mangrove yang ditebang habis menyebabkan penurunan potensial redox tanah dan meningkatkan konsentrasi sulfida tanah. Dan yang ketiga, untuk tujuan bersifat konservasi, nampaknya jalur hijau mangrove perlu dikaji lagi. Walaupun sudah direkomendasikan sebesar 130 Xbps, namun pelaksanaannya secara luas di Indonesia perlu disesuaikan dengan lokasi setempat. Yang terakhir, yang keempat adalah penjarangan. Sebaiknya dilakukan pada umur 10 sampai dengan 15 tahun setelah penebangan, di mana ketersediaan pancang cukup tinggi dan karena laju kematian akibat persaingan antara individu pohon di hutan mangrove cukup tinggi pada permudahan tingkat pancang. Sekian dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.